Ibu Norma Ointu resmi melaporkan Ketua BPD Momolia ke APH, Yopi Zulkarnain. Saya dan tim advokat akan turun segera membantu Ibu Norma mempertahankan haknya. Momolia, Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2024. Ibu Norma Ointu melaporkan masalah lahan perkebunan cengkeh miliknya yang diduga dilakukan oleh Ketua BPD Momolia yaitu Non Umar dan Abek Ointu. Di mana lahan perkebunan cengkeh tersebut berada di Desa Momolia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Selain itu, Ibu Norma Ointu juga melaporkan terkait pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh Ketua BPD Momolia yaitu Non Umar dan Abek Ointu. Saat dikonfirmasi salah satu pimpinan media yang di bawah naungan PT Media Arka Group, saat berada di Polsek Posigadan, Ibu Norma mengatakan, kalau saya sudah habis kesabaran dan saya juga sudah capek difitnah. Lahan perkebunan cengkeh saya dirampas, selain itu hasil dari kebun tersebut tidak pernah saya menikmatinya, dan yang lebih parah lagi tanda tangan saya sudah dipalsukan oleh Non Umar sebagai istri dari adik saya Abek. Sebenarnya mereka itu cuma sebagai pengurus lahan cengkeh saya awalnya, saya mempercayakan lahan cengkeh itu ke adik saya Tamrin Ointu. Karena adik saya sudah tidak bisa mengurusnya lagi, maka lahan cengkeh itu saya serahkan ke pengurusannya yang masih tetap adik saya yaitu Niklas Ointu. Namun, karena adik saya Niklas sudah mengurus lahan cengkehnya sendiri, maka cengkeh saya sudah tidak ada yang mengurusnya. Di saat anak-anak saya datang untuk mengurusnya pada saat itu, Non Ointu dan Abek menelpon saya menyampaikan kalau kakaknya Non Umar mau beli buah cengkeh dengan harga 10 juta rupiah, dan harga buah cengkeh itu diantar oleh Non Umar dan Abek langsung ke rumah saya di Provinsi Gorontalo. Di lain tempat, Yopi Zulkarnain mengatakan, saya bersama tim advokat dari Lampung dan Jakarta akan segera turun ke Momalia untuk membantu Ibu Norma Ointu yang lahan perkebunannya diduga telah diserobot dan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh Ketua BPD Momolia yaitu Non Umar dan Abek Ointu. Karena kebenaran tersebut tidak dapat dikalahkan sama kebusukan yang selalu berbau busuk di muka bumi ini. Saya selaku pimpinan perusahaan PT Media Arka Group yang menaungi beberapa media serta tim advokasi harus mampu menegakkan idealisme dan etika moral serta mengedepankan hati nurani dalam penegakan hukum dan peradilan. Kami harus berani dan dapat mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu benar-benar salah. Terutama dalam membela kebenaran dan rakyat kecil yang tidak mampu atau tidak berdaya. Kalau dilihat dari dokumen kepemilikan lahan tersebut memang benar itu milik Ibu Norma Ointu, jadi Ketua BPD Momolia yaitu Non Umar dan Abek Ointu tidak ada hak dengan lahan perkebunan cengkeh tersebut. Saya bersama tim advokat akan membantu Ibu Norma Ointu dalam mempertahankan haknya tersebut, karena Ketua BPD Momolia yaitu Non Umar dan Abek Ointu sudah sangat keterlaluan. Seharusnya Ketua BPD Momolia yaitu Non Umar dan Abek Ointu harus memberikan yang baik, bukan malah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yopi Zulkarnain meminta dan akan mendesak BAF dari jajaran Polsek Pasigadan, Polres Bolaang Mongondo, dan Polda Sulawesi Utara untuk segera turun tangan terkait kasus penyerobotan tanah milik Ibu Norma Ointu ini, agar kasus penyerobotan tanah milik Ibu Norma Ointu ini segera diproses dan ditetapkan tersangka, karena kasus ini sudah dilaporkan ke APH. Selain itu, Ketua BPD Momolia yaitu Non Umar dan Abek Ointu juga diduga telah melakukan pemalsuan dokumen. Karena sudah jelas, tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat tertera pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan bahwa 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara. 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dinyatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya, pungkas Yopi. Dari Momolia mengabarkan, tim redaksi. Laporan apa? Boleh saya pemalsuan? Dokumen. Pemalsuan dokumen. Yang ibu laporkan siapa? Non Umar. Sudah ada buktinya ibu melaporkan ini, sudah ada. Iya, di Sumbawa itu ada di sini. Tapi benar-benar ibu tidak pernah tanda tangan. tidak pernah menandatangani. Tanda tangan itu tidak ada saksi, tidak ada tahun, tidak ada tanggal, tidak ada bulan. Itu dokumen apa ibu? Itu 2 kali, dia bilang kata masih 2 kali panen. Masalah cingke. Iya, cingkir. Itu ibu gade atau ibu jual? Cuma jual buah. Jual Satu buah. Kali, iya, sudah. Jual buah 1 kali 10 juta. Yang seberapa 10 tahun? tahun lalu. Terus yang ini? Dan ini dia bilang dia kasih pulang itu dulu wasit itu, nanti dia langsung kasih kembali itu uang itu 12 juta. Siapa yang maksudnya ibu, siapa yang ibu yang mau mengembalikan itu siapa? Saya kasih kembali. Nah, maksudnya ibu kan ada yang menyampaikan ke ibu, nanti saya yang kasih kembali itu. Baca cerita dan telikin ya, dia langsung kasih pulang itu mau diam ini 10 juta, bilang tidak boleh 10 juta. 12 juta dan kasih pulang dulu wasit itu 12 juta. Ibu wasit itu kenapa siapa? Saya tidak tahu itu wasit nama siapa.